بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاذرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 pandangan manusia terhadap kehidupan di dunia ini. Yang pertama, ada kelompok manusia yang memandang bahwa kehidupan hanya di dunia saja. Mereka sedikit pun tidak meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Jathiyah ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilm in hum illa yadhunnun. Ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa kehidupan kita hanya di dunia saja. Kalaupun kita hidup, kalaupun kita mati, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kita kecuali masa. Pendapat mereka ini, pandangan mereka ini adalah persangkaan saja. Pandangan mereka ini tanpa dasar ilmu. Inilah kelompok-kelompok manusia yang akhirnya dalam kehidupan di dunia ini menghalalkan segala cara, tidak peduli dia apakah halal atau haram. Yang penting tujuannya tercapai, karena mereka tidak sedikit pun meyakini adanya balasan di kehidupan setelah dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, ada kelompok manusia yang memandang bahwa yang penting hidup itu dunia, akhirat tak penting. Maka yang dikejarnya adalah kehidupan dunia saja, dan dia tinggalkan kehidupan akhiratnya. Orang seperti ini ibarat orang yang minum air laut, semakin diminumnya semakin haus. Orang seperti ini adalah mengejar dunia dengan meninggalkan akhiratnya. Orang seperti ini adalah orang yang sesungguhnya tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, karena dunia ini semakin dikejar semakin jauh. Inilah kelompok manusia yang akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, karena yang dikejarnya dunia, maka akhirnya akan tercecer. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelompok yang ketiga ada manusia yang memandang bahwa kehidupan itu orientasinya adalah akhirat. Akhirat menjadi tujuan utama tanpa melupakan nasibnya dalam kehidupan di dunia ini. Inilah kelompok manusia yang bertakwa. Dalam Al-Quran digambarkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Walad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Kehidupan di dunia ini tidak lain adalah kehidupan permainan dan senda
dan akhirat itu lebih baik. Itulah pandangan orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak memikirkannya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika akhirat menjadi orientasi kehidupan kita, maka otomatis dunia akan mengikutinya. Sebagaimana kalau kita menanam padi, pasti akan tumbuh rumput di sekitarnya. Tapi kebalikannya, kalau kita menanam rumput, ibarat orang mengejar dunia, maka rumput yang kita tanam tidak mungkin akan tumbuh padi di sekitarnya. Maka orang-orang yang bertakwa menjadikan orientasi hidupnya adalah akhirat, tanpa melupakan nasibnya di kehidupan dunia ini. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari karunia Allah, cari kehidupan ini, semuanya kita orientasikan untuk akhirat kita. Bekerjalah kita siang dan malam, pagi dan petang. Setiap aktivitas kehidupan kita, mulai dari kita tidur, kemudian kita bangun, kita harus pastikan semuanya adalah untuk akhirat kita, tanpa melupakan nasib kita hidup di dunia ini. Berbuat baiklah terus kepada Allah, pada manusia, sebagaimana Allah juga telah berbuat baik kepada. Jangan lakukan kerusakan. Sungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar orientasi kehidupan kita tidak salah? Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang kafir. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Kita pun tidak ingin menjadi orang atau manusia yang mengutamakan dunianya, yang akhiratnya tercecer. Tapi bagaimana agar kehidupan kita ini seimbang antara kehidupan akhirat kita dan kehidupan dunia kita? Maka ada beberapa hal yang harus kita camkan dalam kesempatan ini. Yang pertama, orang-orang yang bertakwa sadar betul yang pertama adalah tujuan hidupnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya kita ini adalah hamba Allah. Kita sadar kita bukan hamba Allah, kita bukan hamba jabatan, bukan hamba uang, bukan hamba hawa nafsu. Tapi kita harus sadar bahwa kita adalah hamba-hambanya Allah. Setiap aktivitas kita upayakan dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cara yang bisa kita lakukan agar orientasi kita tetap benar, menjadikan akhirat tujuan utama kita tanpa melupakan nasib kita di dunia ini. Kita harus sadar bahwa nilai dunia dibandingkan dengan akhirat jauh lebih besar nilai akhirat itu ketimbang hidup di dunia ini. Allah berfirman, "Ar-raditu bil hayatid dunya, wa fama mata'ul hayatid dunya bil akhirati illa qalil." Kata Allah, puaskah kamu dengan kehidupan dunia ini? Kata Allah. Allah bertanya kepada setiap kita, puaskah kita dengan kehidupan dunia ini? Kata Allah, tidaklah. Kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti, kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kenikmatan kehidupan di akhirat nanti, kecuali kenikmatan hidup di dunia ini qalil, amat sedikit. Ini yang patut kita camkan dan kita sadari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang orientasinya akhirat tanpa melupakan nasibnya di dunia adalah orang-orang yang ketiga, yakni orang-orang yang paham akan hakikat kematiannya. Setiap kita mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada satupun kita yang kekal hidup di dunia ini. Kehidupan dunia ini sebentar kalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat. Kematian itu pasti. Kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu di mana, dan kita tidak tahu bagaimana Allah menjemput kehidupan kita. Oleh
Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa kita adalah pasti mati. Orang yang sadar akan kematian, kata Rasulullah, adalah orang yang cerdas. Artinya apa? Dengan kesempatan yang masih Allah beri saat ini, dengan kesehatan, dengan kehidupan ini, kita pastikan kita membekali diri kita dengan berbagai macam amal ibadah yang kelak akan layak kita persembahkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pasti mati, tidak ada yang kekal. Selagi masih Allah beri kehidupan ini, manfaatkanlah untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, agar kehidupan kita seimbang antara dunia akhirat kita, marilah kita terus menerus memahami ajaran agama kita, hakikat Islam kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khair yufaqqihhu fid-din." Orang yang akan Allah jadikan baik dirinya, baik dalam kehidupan dunianya, baik kelak kehidupan akhiratnya, adalah orang-orang yang paham dengan ajaran agamanya. Belajar secara formal, belajar secara informal, belajar secara non-formal, bisa kita lakukan. Belajar sepanjang kehidupan kita, terutama mempelajari dan memahami ajaran-ajaran agama kita. Jangan berpuas hati dengan ilmu yang hari ini sudah kita miliki. Teruslah menambah ilmu, teruslah paham terhadap ajaran agama kita. Dan ini merupakan peluang kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang seimbang antara hidup dunia dan akhiratnya. Yang terakhir, orang yang seimbang kehidupan dunia dan akhiratnya adalah orang-orang yang paham bahwa hidupnya ini ada musuhnya. Kalau zaman Rasulullah ada jahiliyah zaman dahulu, tetapi hari ini ada jahiliyah zaman modern. Kehidupan umat Islam itu tetap ada musuhnya. Siapa itu musuh kita? Musuh kita adalah orang-orang yang menentang agama kita, orang-orang yang tidak pernah senang kepada kita. Ini harus kita pahami supaya hidup kita lebih seimbang antara kehidupan dunia dengan akhirat kita. Kita tahu betapa luar biasanya orang-orang Yahudi Israel, Zionis Israel yang membunuh saudara-saudara kita. Inilah bentuk musuh-musuh yang nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita paham bagaimana strategi musuh kita, insya Allah umat Islam pun akan selamat dari upaya makar jahat mereka. Kata Rasulullah, "Man arifa lughata qaumin salima min makrihim." Kalau kita tahu bahasa suatu kaum, maksudnya bagaimana musuh-musuh itu tetap memusuhi kita, bagaimana strategi mereka melemahkan kita, insya Allah kalau kita paham dan tahu apa strategi mereka, kita pun insya Allah selamat dari upaya jahat mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah mudah-mudahan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri khatib dan bagi diri kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاكمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أهل دير سردن في خير وسلام ورخاء وعافية، وارزقهم لكل ما تحب وترضى، وادفع عنهم البلاء والغلا والفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. ربنا